Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari kelas C, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika Komputer Universitas Negeri Makassar. Jadi, video ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi PowerPoint yang telah dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu tentang struktur sistem operasi, yang akan membahas beberapa hal. Tentu saja yang pertama mengenai komponen sistem. Komponen sistem di sini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, dan sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses, menyediakan kelengkapan-kelengkapannya, dan menghentikan suatu proses. Kemudian selanjutnya manajemen memori utama. Memori adalah sebuah area besar di mana setiap area tersebut mempunyai alamat yang dapat diakses, dan sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas dalam memanajemen memori, seperti menjaga dan memelihara bagian-bagian memori, memutuskan program-program atau proses mana saja yang akan dipanggil ke memori, dan mengalokasikan serta mendealokasikan memori. Kemudian selanjutnya, manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang telah didefinisikan oleh pembuatnya atau user, dan sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, seperti pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, pemetaan file ke memori sekunder, dan backup file ke penyimpanan yang lebih stabil atau yang non-volatile. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input dan output berikut, seperti sistem buffer switching, antarmuka device, dan driver untuk device hardware tertentu. Kemudian poin selanjutnya yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama atau primary storage bersifat volatile, maka sistem komputer menyediakan penyimpanan sekunder. Nah, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder, seperti pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian selanjutnya, sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Ini adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Prosesor-prosesor itu dihubungkan melalui jaringan komunikasi, dan komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan protokol. Kemudian selanjutnya itu mengenai sistem proteksi. Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses, ataupun user pada sistem maupun resource dari user. Dan yang dibutuhkan kemampuan untuk sistem operasi adalah mampu membedakan pengguna yang sah dan tidak, mampu menentukan kontrol yang terganggu, dan memetakan cara pelaksanaan proteksi tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu sistem command interpreter. Program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Beberapa perintah yang dimaksud adalah seperti manajemen dan pembuatan proses, penanganan input dan output, manajemen penyimpanan sekunder, dan akses sistem ataupun proteksi dan jaringan. Kemudian selanjutnya mengenai layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan pemrograman dengan mudah. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama mengenai eksekusi program. Sistem harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Kemudian yang kedua, operasi input dan output. Karena pada saat running, program kemungkinan membutuhkan input dan output, mungkin berupa file atau peralatan input dan output. Kemudian yang ketiga, manipulasi sistem file. Kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian yang keempat, mengenai komunikasi. Komunikasi dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Kemudian yang terakhir, mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori ataupun perangkat input-output pada user program. Oke, selanjutnya adapun beberapa fungsi tambahan yang jarang digunakan namun dapat menjamin sistem operasi tersebut
lebih efisien, yaitu yang pertama, mengalokasikan sumber daya atau resource. Sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. Kemudian akuntansi, sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan resource. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Kemudian selanjutnya mengenai sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly, namun saat ini banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem call dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Yang pertama, melewatkan parameter melalui register. Kemudian yang kedua, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alamat tabel tersebut kemudian dilewatkan sebagai parameter di register. Kemudian yang ketiga, push atau menyimpan parameter ke stack oleh program, dan pop yaitu mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian sistem call dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu tentang kontrol proses. Di sini meliputi mengambil, mengakhiri, dan mengeset atribut proses. Kemudian yang kedua, manipulasi file, meliputi membuat, menghapus, membuka, menutup, membaca, menulis, dan mengeset atribut file. Kemudian yang ketiga, manipulasi device, meliputi meminta, membebaskan, membaca, menulis, mengeset atribut device. Kemudian yang keempat, informasi lingkungan seperti mengambil atau mengeset waktu, tanggal, sistem data, proses file, dan atribut device. Kemudian yang terakhir, komunikasi, yaitu membuat, menghapus sambungan komunikasi, mengirim, dan menerima pesan, serta mentransfer status informasi. Kemudian selanjutnya mengenai sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain. Yang pertama, manipulasi file. Dalam hal ini membuat, menghapus, mengcopy, merename, print, dump, list pada file dan directory. Kemudian yang kedua, sistem informasi. Seperti tanggal, waktu, penggunaan memori atau disk space ataupun banyaknya user. Kemudian yang ketiga, modifikasi file. Ada beberapa editor yang sanggup digunakan sebagai sarana untuk menulis atau memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau tape. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman yang mendukung, compiler, assembler, dan interpreter untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C, dan Lisp. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemanggilan dan eksekusi program. Pada saat program dikompil maka harus dipanggil ke memori untuk dieksekusi. Kemudian yang selanjutnya komunikasi sebagai mekanisme untuk membuat hubungan virtual antara proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Kemudian program-program aplikasi. Sistem operasi harus menyokong program-program yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai struktur sistem operasi. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama mengenai struktur sistem MS-DOS. Nah, sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan, fungsionalitas tidak terpisah secara baik. Kemudian yang selanjutnya, struktur sistem Unix. Unix hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call, berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pendekatan terlapis. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi yang ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Dengan sistem modularisasi ini, setiap lapisan mempunyai fungsi operasi tertentu dan dapat melayani lapisan yang lebih rendah.
Kemudian selanjutnya mengenai mesin virtual. Mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Sistem operasi membuat ilusi untuk beberapa proses, masing-masing mengeksekusi prosesor masing-masing untuk memori virtualnya masing-masing. Mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dalam bentuk user mode. Konsekuensinya, baik virtual monitor mode maupun virtual user mode harus dijalankan melalui physical user mode. Hal ini menyebabkan adanya transfer dari user mode ke monitor mode pada mesin nyata. Juga akan menyebabkan adanya transfer dari virtual user mode ke virtual monitor mode pada mesin virtual. Sumber daya resource dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Penjadwal CPU dapat membuat penampilan bahwa user mempunyai prosesor sendiri. Contoh sistem operasi yang memakai mesin virtual adalah IBM VM System. Nah, beberapa keuntungan dan kerugian dari mesin virtual ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep mesin virtual. Di sini menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembelian sumber daya secara langsung. Kemudian selanjutnya mengenai sistem mesin virtual. Adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem ini dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak terganggu oleh operasi sistem yang normal. Kemudian yang terakhir, implementasi. Di sini mungkin mengarah ke kerugian bahwa konsep mesin virtual itu memang sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Kemudian mengenai desain sistem, di sini dibagi menjadi 2 poin karena ada 2 sasaran untuk desain sistem. Desain sistem sendiri bagi pengguna, desain sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari dan dapat diandalkan, aman dan cepat. Sedangkan sasaran untuk sistem, desain sistem ini harus mudah untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara, serta fleksibel, dapat diandalkan, bebas kesalahan dan juga efisien. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai sistem generation atau sysgen. Generasi sistem atau sysgen adalah proses menciptakan contoh unik tertentu dari sistem operasi dengan menggabungkan opsi dan parameter yang ditentukan pengguna dengan kode program dengan tujuan umum yang disediakan pabrikan untuk menghasilkan sistem operasi yang disesuaikan untuk lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Beberapa program lain memiliki proses yang serupa meskipun biasanya tidak disebut sysgen. Contohnya IBM pelanggan pengendalian sistem informasi atau disingkat CICS dipasang melalui proses yang disebut sysgen juga. Oke. Kurang lebih itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan melalui materi PowerPoint ini. Apabila mana ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun penyampaian informasi yang saya sampaikan dalam materi ini, mohon maaf dan mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.